Berjumpa semuanya di Warung Budayanti. Saat ini kita akan membahas tentang perjalanan Su King Sang Duta Bandrek. Cerita kembali dilanjutkan dengan sebuah pertempuran dahsyat yang meletus di medan perang saat Su King berhadapan dengan seorang zombie berjubah putih yang memancarkan dua api kehidupan. Untuk pertama kalinya, Su King menghadapi lawan dengan kekuatan sebesar itu. Cahaya hijau yang menyala dari tubuh si zombie menyelimuti langit dan bumi, seolah sebuah tangan raksasa hendak menghancurkan seluruh lembah. Tanpa ragu, Su King membakar api kehidupannya dan memasuki keadaan pancaran mendalam. Dalam kondisi tersebut, dunia di sekelilingnya seakan melambat, sementara dirinya melesat ke depan seperti kilat. Tabrakan pertama antara keduanya menghasilkan ledakan menggelegar yang mengguncang area pertempuran. Kedua kultivator itu saling melancarkan serangan tanpa henti, tinju bertemu tinju, energi bertabrakan dengan energi menciptakan gelombang kejut yang menyapu segala arah. Su King segera menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dibandingkan musuh yang pernah ia hadapi sebelumnya. Meski memiliki fondasi kultivasi yang luar biasa dan berbagai keunggulan, ia tetap harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi si zombie berjubah putih tersebut. Su King kemudian melepaskan serangkaian teknik mematikan, naga berleher ular meraung ke depan, belati api melesat menembus udara, sementara pedang surgawi yang diselimuti api hitam turun dari langit dengan kekuatan mengerikan. Serangan bertubi-tubi itu memaksa si zombie berjubah putih mundur dan membuat api kehidupannya bergetar hebat. Namun, pertempuran masih jauh dari selesai. Dengan tatapan liar yang dipenuhi kegilaan, zombie kembali menyerang. Benturan demi benturan terus terjadi. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar lebih dari 100 serangan. Ledakan energi memenuhi udara dan setiap benturan terasa cukup kuat untuk meruntuhkan gunung. Ketika keduanya akhirnya terpental mundur, darah mengalir dari mulut Su King maupun lawannya. Meski sama-sama terluka, semangat bertarung mereka justru semakin membara. Su King kembali melancarkan serangan dengan kecepatan yang bahkan sulit diikuti mata. Belatinya menari di udara. Pedang surgawi muncul kembali sementara racun mematikan menyelimuti seluruh area pertempuran. Si zombie berjubah putih menunjukkan kemampuan luar biasa dengan menciptakan penghalang es yang membekukan udara di sekitarnya. Bahkan ia menggunakan teknik rahasia untuk menerobos ruang dan muncul tepat di hadapan Su King. Dalam sekejap serangan mematikan pun dilancarkan menuju titik vital lawannya. Pada saat genting tersebut, Su King mengambil keputusan yang sama sekali tidak terduga. Bukannya menghindar, ia justru menerjang langsung ke arah serangan lawan. Tindakannya yang nekat berhasil mematahkan ritme serangan si zombie dan membuka celah yang sangat kecil. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Su King mengayunkan belatinya dengan kecepatan luar biasa. Tebasan tajam tersebut merobek jubah putih lawannya dan memaksa si zombie mundur dengan tergesa-gesa. Namun yang muncul dari balik jubah yang robek itu justru sesuatu yang mengejutkan. Berbagai benda berjatuhan ke tanah dan di antara semuanya yang paling mencolok adalah tumpukan buah-buahan, apel, pir, persik, dan jeruk berguling di medan perang yang dipenuhi darah dan energi spiritual. Pemandangan aneh itu menciptakan kontras yang luar biasa. Sosok mengerikan yang sebelumnya bertarung dengan kekuatan dahsyat ternyata menyembunyikan sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan citranya. Di tengah pertempuran hidup dan mati yang mengguncang langit dan bumi, buah-buahan yang berjatuhan dari dalam jubah tersebut menjadi petunjuk penting yang perlahan mengungkap identitas sebenarnya dari si zombie berjubah putih itu. Su King sempat terdiam ketika melihat isi jubah si zombie berjubah putih yang berserakan di tanah. Di tengah medan perang yang dipenuhi darah dan ledakan, justru apel, pir, persik, dan berbagai buah lainnya berguling di hadapannya. Pemandangan aneh itu membuat kecurigaannya semakin kuat, apalagi ketika tudung lawannya bergeser dan memperlihatkan sebagian rambut yang terasa sangat familiar. Meski portal teleportasi mulai aktif berkat kekuatan formasi 7 mata darah,
perhatian Su King tetap tertuju pada sosok berjubah putih tersebut. Tanpa ragu, ia kembali menyerang, namun kali ini targetnya bukan titik vital lawan, melainkan rambut yang berusaha disembunyikan zombie itu. Pertarungan kembali meledak dengan intensitas luar biasa, mengguncang seluruh lembah dan membuat para murid yang menyaksikan hanya mampu melihat bayangan-bayangan kabur. Semakin lama bertarung, Su King semakin yakin dengan dugaannya. Setelah serangkaian benturan sengit, ia akhirnya berhasil mencengkeram dan mencabut segenggam rambut lawannya. Jeritan kesakitan langsung terdengar, sementara Su King mengangkat rambut yang kemudian berubah menjadi abu di tangannya. Adegan itu semakin memperkuat keyakinannya tentang identitas sosok berjubah putih tersebut. Namun sebelum pertarungan dapat berlanjut, kemunculan si zombie tingkat inti emas memaksa Su King mundur. Ia bersama para murid tujuh mata darah segera memasuki portal teleportasi dan meninggalkan Kepulauan Mutiara. Sebelum cahaya teleportasi menelan dirinya, Su King dan zombie berjubah putih itu sempat saling menatap seolah keduanya telah mengetahui kebenaran yang sama. Setelah Su King pergi, penyamaran itu akhirnya terungkap. Si zombie berjubah putih tersebut ternyata adalah kapten yang sedang menjalankan misinya di wilayah si zombie. Sambil menahan rasa sakit akibat pertarungan, ia menggerutu kesal karena rambutnya dicabut dan harga dirinya terluka. Bahkan buah apel yang tersisa pun telah terkontaminasi racun Su King. Sejak saat itu, kapten diam-diam bertekad mencari kesempatan untuk membalas perlakuan murid juniornya tersebut. Sementara itu, setelah kembali ke Pulau Mega, Su King semakin yakin bahwa lawannya memang kapten yang sedang menyamar. Mengingat sifat kapten yang licik dan penuh rencana, Su King merasa dirinya harus menjadi lebih kuat. Ia pun memutuskan untuk mempercepat kultivasinya karena yakin bahwa pertemuan berikutnya dengan kapten tidak akan berlangsung sesederhana yang kali ini. Sebulan berlalu sejak pertempuran di Kepulauan Mutiara. Selama periode itu, perang antara Seven Blood Eyes dan si zombies semakin memanas. Kedua pihak saling melancarkan serangan besar, menimbulkan banyak korban, dan mengguncang keseimbangan medan perang. Bahkan beberapa pemimpin puncak serta tetua inti emas dari Seven Blood Eyes mengalami luka parah akibat jebakan dan serangan balasan si zombies. Situasi sempat memburuk ketika si zombies berhasil merebut Kepulauan Mutiara dan menggagalkan rencana pil terlarang yang telah dipersiapkan Seven Blood Eyes. Moral para murid menurun drastis dan banyak yang mulai kehilangan semangat untuk terus berperang. Namun keadaan berubah secara mengejutkan ketika seekor kadal laut raksasa muncul dari kedalaman laut dan menghancurkan seluruh Kepulauan Mutiara hanya dengan satu gerakan tubuhnya. Kehancuran Kepulauan Mutiara menjadi titik balik perang. Seven Blood Eyes memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan serangan besar-besaran dan mendorong pasukan si zombies hingga mendekati wilayah inti mereka. Kini hanya 7 pulau benteng yang tersisa sebagai garis pertahanan terakhir si zombies. Meski pertempuran masih berlangsung sengit, posisi Seven Blood Eyes jauh lebih menguntungkan dibanding sebelumnya. Untuk semakin membangkitkan semangat para murid, pihak sekte mengumumkan hadiah luar biasa. Selain kesempatan menggunakan proyeksi harta karun magis sekte, sang patriark juga akan memilih 10 murid pendirian fondasi dan 3 kultivator inti emas sebagai murid langsungnya. Pengumuman itu langsung menggemparkan seluruh medan perang dan membuat banyak murid yang sempat ingin mundur memilih untuk tetap bertarung. Su King tentu tertarik dengan hadiah tersebut, tetapi ia tetap bersikap realistis. Fokus utamanya masih meningkatkan kekuatan dan membuka lebih banyak lubang dharma melalui pertempuran yang terus berlangsung. Berkat berbagai misi dan jumlah zombie yang berhasil dibunuhnya, peringkatnya terus meningkat hingga mendekati 50 besar. Namun ketika Su King baru saja menerima misi baru, mendali identitasnya tiba-tiba bergetar. Semua misi yang sedang dijalankannya langsung dibatalkan, bahkan hadiah misi yang belum sempat diselesaikan diberikan secara otomatis. Sebuah perintah khusus muncul memanggilnya ke Pulau Joyne untuk menemui wakil pemimpin puncak ketujuh.
Merasa penasaran sekaligus waspada, Su King segera berangkat menuju markas komando utama Seven Blood Eyes. Setelah tiba di pulau tersebut dan melewati pemeriksaan ketat dari mata raksasa yang menjaga wilayah itu, ia diteleportasi ke sebuah aula megah. Baru saja muncul di sana, Su King mendengar suara seorang wanita yang langsung menyebut namanya, menandakan bahwa pertemuan penting yang tidak terduga akhirnya dimulai. Suara itu terdengar merdu, tetapi pada saat yang sama membawa hawa dingin yang mengerikan. Ketika suara itu memasuki telinga Su King, seluruh tubuhnya langsung membeku, napasnya berubah menjadi uap putih, rambut dan alisnya dipenuhi embun, sementara 44 lubang dharmanya seolah kehilangan kehidupan, kekuatan dharmanya melambat, lautan rohnya membeku, bahkan api kehidupannya tidak bisa dinyalakan. Saat itulah Su King benar-benar merasakan betapa menakutkannya seorang kultivator tingkat tinggi. Di hadapan kekuatan seperti itu, semua rasa aman yang selama ini dimilikinya seakan lenyap. Meski begitu, ia masih merasakan kehangatan dari lampu kehidupannya. Benda itu tidak terpengaruh sedikit pun oleh hawa dingin yang melumpuhkan tubuhnya. Setelah memastikan rahasia lampu tersebut tetap tersembunyi, Su King berbalik dan melihat dua wanita berdiri di belakangnya. Salah satunya adalah wanita paruh baya berbusana merah tua yang memancarkan aura dingin dan berwibawa. Tatapannya tajam seolah mampu membekukan siapapun yang menatapnya. Di sampingnya berdiri Ding Sue dengan senyum hangat di wajahnya. Gadis itu segera memperkenalkan wanita tersebut sebagai bibinya, wakil pemimpin puncak ketujuh. Sang wakil pemimpin menjelaskan bahwa ia ingin Su King menjadi pelindung Dao Dingsu selama 1 bulan di garis depan perang. Sebagai imbalan, Su King akan memperoleh hak untuk meninggalkan perang kapan saja setelah tugas selesai, serta 3 jimat teleportasi entropi yang sangat langka dan berharga. Mengetahui latar belakang Ding Sue yang ternyata merupakan keponakan pemimpin puncak ketujuh, Su King cukup terkejut. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, ia akhirnya menerima permintaan tersebut. Sejak saat itu, Su King dan Ding Sue menjalani berbagai misi bersama. Sebagian besar tugas mereka tidak terlalu berbahaya, mulai dari mengangkut barang, menangani korban perang, hingga melacak orang hilang. Seiring waktu, tingkat kesulitan misi mereka meningkat, tetapi dengan Su King yang selalu berada di sisinya, Ding Sue berhasil melewati setiap tantangan tanpa cedera serius. Gadis itu sangat bersemangat mengumpulkan pengalaman demi masa depannya, sementara Su King diam-diam menghargai ketekunan dan semangatnya. Menjelang berakhirnya masa 1 bulan itu, Ding Sue tiba-tiba muncul di hadapan Su King saat fajar dalam keadaan terluka, wajahnya pucat, darah menetes dari bibirnya, dan energi di dalam tubuhnya kacau akibat terlalu memaksakan diri dalam kultivasi. Setelah memeriksanya, Su King menyarankan agar ia beristirahat beberapa hari, namun, Ding Sue langsung menolak. Baginya, waktu yang tersisa terlalu berharga untuk disia-siakan dan ia tidak ingin semua usahanya selama ini berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Ding Sue menatap Su King dengan mata penuh tekad. Bergabung dengan koalisi 7 sekte adalah impiannya, dan ia tidak ingin menyerah hanya karena sebuah kesalahan kecil dalam kultivasi. Meskipun terluka dan tubuhnya masih lemah, ia memohon agar Su King membantunya menyelesaikan 16 misi yang telah diterimanya hari itu. Saat membungkuk memberi hormat, tubuhnya hampir roboh. Su King segera menopangnya dan tanpa sengaja Ding Sue jatuh ke dalam pelukannya. Melihat kondisinya yang memang cukup serius, Su King akhirnya setuju membantu menyelesaikan seluruh misi tersebut. Bagi Ding Sue semua itu berjalan sesuai harapannya. Sejak awal, alasan ia meminta bibinya menunjuk Su King sebagai pelindungnya adalah agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Ia tahu bahwa memenangkan hati Su King tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, karena itu, ia memilih mendekatinya sedikit demi sedikit. Namun setelah kejadian itu, Ding Sue kembali bersikap normal dan melanjutkan berbagai misi bersama Su King seperti biasa.
sayangnya rencananya terganggu oleh kedatangan Zhao Zhongheng, meskipun seharusnya fokus mempersiapkan terobosan ke tahap pembentukan fondasi, Zhao Zhongheng justru datang ke Kepulauan Duyung, untuk mencari Ding Xue. Dengan berbagai cara, ia berhasil mendapatkan misi yang sama dan terus mengikuti mereka kemanapun pergi. Ding Xue jelas tidak menyukainya, bahkan menetapkan dua syarat, yaitu Zhao Zhongheng tidak boleh berbicara selama misi berlangsung dan harus selalu menjaga jarak darinya. Demi tetap berada di dekat Ding Xue, Zhao Zhongheng menerima kedua syarat itu tanpa ragu. Hari-hari berikutnya menjadi cukup aneh. Zhao Zhongheng mulai meniru penampilan Su Qing secara diam-diam. Ia memperhatikan alis Su Qing selama berhari-hari hingga akhirnya mengubah alisnya sendiri agar terlihat sama persis. Ketika Su Qing dan Ding Xue menyadarinya, mereka hanya bisa terdiam. Menurut Ding Xue, alis baru Zhao Zhongheng terlihat sangat aneh, sementara Su Qing mulai memahami mengapa banyak orang menganggap pria itu sedikit gila. Tidak berhenti sampai di situ, Zhao Zhongheng juga mulai memberikan hadiah dengan cara yang aneh. Setiap kali ia menghadiahkan sesuatu kepada Ding Xue, ia selalu membawa dua barang yang sama. Menurut logikanya, jika ia ingin menunjukkan ketulusan kepada Ding Xue, maka ia juga harus bersikap baik kepada orang yang selalu berada di sisinya, yaitu Su Qing. Karena itulah setiap hadiah selalu berjumlah dua. Meskipun cara berpikirnya sulit dipahami, Zhao Zhongheng tampak sangat bangga dengan idenya sendiri. Suatu hari saat mereka menjalankan misi menyelidiki terowongan tersembunyi yang dipenuhi mutagen, Zhao Zhongheng memberikan dua kotak pil penghilang mutagen yang sangat langka. Ding Xue langsung menyadari nilai pil tersebut dan menyerahkan salah satunya kepada Su Qing sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikannya. Namun sebelum Su Qing sempat menyimpannya, ekspresinya berubah. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa dari terowongan itu. Terowongan tersebut ditemukan saat mereka menyelidiki kemungkinan tempat persembunyian si zombie. Awalnya Su Qing mengira misi itu hanyalah latihan biasa bagi murid seperti Ding Xue, tetapi mutagen yang keluar dari dalam terowongan terasa berbeda. Saat ia berdiri mengamati pintu masuk yang diselimuti kabut tipis, tiba-tiba terdengar suara lemah dari dalam kegelapan. Suara itu terdengar seperti tangisan seorang anak kecil yang penuh kerinduan. Begitu suara tersebut bergema, ekspresi Su Qing langsung berubah. Ding Xue dan Zhao Zhongheng yang mendengarnya juga membeku di tempat. Sementara suasana di sekitar terowongan mendadak terasa jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya ketika ditagih hutang oleh Bude Yanti.